saudara harus tahu bahwasanya korupsi ya secara harfiah berasal dari kata corruptio. Nah, itu bahasa Latinnya ya. Korupsi itu adalah corruptio atau corruptus. Nah, artinya apa? Artinya ya, korupsi itu adalah sebuah kebusukan. Nah, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, itulah arti dari kata korupsi. Nah, kalau menyimak dari apa yang dikatakan tadi, ya korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu artinya apa? Itu artinya korupsi adalah sebuah hal yang sangat hina. Ya, perilaku yang sangat hina. Nah, ketika kita merujuk dari negara tetangga ya, bisa negara tetangga atau lebih spesifiknya di Malaysia, terdapat peraturan anti korupsi. Nah, di Malaysia itu terdapat peraturan anti korupsi ya. Nah, di situ korupsi itu dikatakan sebagai resuah. Nah, dalam bahasa Malaysia itu korupsi itu adalah resuah. Berasal dari bahasa Arab riswah. Nah, itu bahasa Arabnya riswah. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Malaysia itu adalah negara Melayu juga ya, dengan kehidupan beragamanya yang cukup taat ya. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Arab ya, ini merujuk dari Kamus Bahasa Arab. Riswah artinya sama dengan korupsi. Riswah itu sama juga maknanya dengan kata suap. Nah, ya, korupsi itu sama dengan suap. Secara terminologis berarti pemberian ya, yang diberikan seorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, jadi korupsi itu adalah pemberian yang diberikan yang diberikan seorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan untuk apa? Untuk memperoleh sebuah kedudukan. Nah, dalam Islam ya, semua ulama sepakat. Ini dalam Islam, semua ulama sepakat mengharamkan suap yang terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Nah, saudara harus tahu bahwasanya suap itu termasuk dalam salah satu dosa besar. Bagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nas Qur'aniyah dan Sunan Nabawiyah yang antara lain menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Hal ini sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 47. Jadi secara keilmuan suap merupakan tindakan yang busuk dan bejat ya. Dalam Islam pun sudah dijelaskan secara nyata dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang calon generasi penerus bangsa, kami berharap bahwasanya saudara semua jangan terlibat dalam agenda korupsi atau suap menyuap. Nah, kalau bisa saudara mulai sejak dini menanamkan ya prinsip-prinsip demikian. Nah, sekarang kita masuk pada istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ya, korupsi itu adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap dan tidak bermoral. Korupsi juga dapat diistilahkan sebuah kebejatan dan ketidakjujuran. Hal ini disampaikan oleh Wojo Wasito
dalam buku karangannya. Nah, pengertian lainnya mengatakan bahwasanya korupsi itu adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, ya, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Nah, ini kalau saudara menyimak dari awal, dari bahasa harfiah maupun kita rujuk dari bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Perancis, ya, di Malaysia juga, dan menurut bahasa Arab juga, bahwasanya korupsi adalah hal-hal yang meliputi kejahatan, kebusukan, dan dapat disuap. Ini artinya apa? Seluruh bahasa hampir senada, ya, sepakat dengan definisi tentang korupsi, ya. Selanjutnya, ya, nah, selanjutnya Bapak mengutip dari apa yang disampaikan oleh Baharudin Lofa, ya, yang menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi financial manipulating and direction injuries the economic or often labeled corrupt. Nah, itu artinya apa? Artinya korupsi itu merupakan, ya, sebuah tindakan manipulasi. Nah, perilaku korupsi dalam pemahaman sosiologi, nah kalau kita berbicara perilaku ini tentu saja sangat berhubungan dengan pemahaman sosiologi, ya. Perilaku seorang dapat digolongkan ke dalam 3 hal yang utama, yakni sikap, ya, tindakan, dan pengetahuan. Hubungannya dengan makna perilaku korupsi adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Salah satu upaya pencegahan terhadap potensi korupsi dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial. Diharapkan perilaku korupsi bisa direduksi. Bisa direduksi ini artinya apa? Dikurangi, ya, untuk tidak terus berkembang. Nah, menurut sosiolog, ya, dalam teorinya mengenai tahapan pengembangan diri manusia, yang menjelaskan, ya, bahwa manusia dalam fase hidupnya tentu saja akan melewati beberapa tahapan sosialisasi. Salah satunya ialah melalui keluarga, di mana lingkungan keluarga secara fundamental menjadi tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan norma yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat. Nah, bila berkaca kita pada ungkapan dari sosiolog ini, bahwasanya proses sosialisasi kita pertama itu dimulai dari lingkungan keluarga, ya. Oleh karena itu, keluarga harus membekali anaknya itu dengan nilai dan norma, ya, yang menjadi pedoman dalam bergaul. Nah, ini artinya apa? Memang pendidikan anti korupsi ini sejak dini harus sudah diterapkan di lingkungan keluarga, ya. Nah, bila berkaca pada teori tersebut, maka keluarga sebagai salah satu unit sosial terkecil di masyarakat tidak hanya berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat saja, melainkan perannya juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak
merugikan masyarakat di kemudian hari. Nah, ketika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, nah kalau misalnya keluarga kita tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, misalnya ya Bapak contohkan dalam mendidik anak agar berperilaku jujur ya. Jadi nilai pertama yang harus kita tanamkan di dalam lingkungan keluarga kita adalah perilaku jujur ya. Sebagaimana ini, sebagaimana yang diriwayatkan ya, ada salah satu cerita yang meriwayatkan ketika ada seorang non muslim, mohon maaf ya kalau ada yang bukan non muslim. Jadi dulu ada seorang yang baru memeluk agama Islam ya. Dia menanyakan kepada Rasulullah, Nabi kita, apa katanya syarat utama untuk masuk Islam ini? Ya, yang pertama itu tentu saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang berikutnya apa lagi supaya perilakunya menjadi baik? Yang pertama kata Rasulullah, saudara harus jujur. Nah, jadi ketika orang itu ditanya oleh Rasulullah, hanya jujur saja katanya. Iya, kata Rasulullah ya. Karena itu si orang ini ketika dia melakukan kesalahan ditanya oleh Rasulullah secara terus-menerus, akhirnya dia merasa malu yang melakukan tindakan jahat, tindakan buruk itu. Nah, dari situlah dia sudah tidak berperilaku jahat lagi. Kenapa? Malu ketika ditanya Rasulullah, apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah kamu sholat 5 waktu? Apakah kamu mencuri pada hari ini? Ya, dia jawabnya jujur. Ya, saya sholatnya cuma 1 waktu pada hari ini. Terus dijawabnya lagi, apa yang kamu lakukan hari ini? Ya, saya mencuri buah kurma tetangga. Akhirnya ditanya terus dan dia harus jujur. Maka apa? Maka orang ini lama-kelamaan malu dengan perilakunya sendiri dan dia akhirnya menjadi seorang muslim yang taat. Ya. Nah, Bapak kembali lagi pada topik tadi, misal dalam mendidik anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan yang berlaku di masyarakat, ya. Maka hal ini akan berimplikasi pada munculnya permasalahan atau patologi sosial, termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan ya karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Nah, ya. Jadi minggu lalu ya sudah Bapak jelaskan entah itu kepada kelas saudara atau kepada kelas yang lain bahwasanya ada beberapa negara dengan indeks korupsinya yang sangat rendah. Negara apa saja itu? Coba ada yang mau mengutarakannya. Negara apa yang indeks korupsinya rendah? Ada yang mau menyampaikan? Oke. Ada yang punya pengetahuan awal tentang itu? Oke, kalau tidak ada ya. Nah, jadi ada beberapa negara itu yang pendidikan anti korupsinya berhasil ya.
Nah, salah satunya Bapak sebutkan ya di negara Selandia Baru. Di Selandia Baru itu negaranya sangat transparan ya, entah itu dalam bisnis, dalam politik, serta dalam sistem peradilan. Artinya apa? Mereka sangat transparan, apapun yang dilakukan dapat diakses oleh publik, terbuka ya. Mau mengurus-ngurus soal misalnya izin usaha, mereka terbuka sekali, nggak ada sogok menyogok, nggak ada suap menyuap dari berbagai aspek itu, sehingga Selandia Baru itu menduduki peringkat pertama dalam keberhasilan penanggulangan korupsi ya. Nah, itu salah satu negara yang berhasil. Kemudian di peringkat kedua itu ada negara Denmark. Saudara tahu negara Denmark? Kalau yang hobi sepak bola biasanya tahu negara Denmark ya. Nah, negara Denmark itu juga sangat berhasil dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi ya. Padahal dulunya negara Denmark itu termasuk negara yang korupsi juga. Tapi berkat kegigihannya, berkat komitmen mereka dalam mencegah ya dan memberantas korupsi itu, akhirnya mereka menduduki peringkat kedua dengan indeks korupsi terendah. Nah, jumlah kasus ya korupsi yang terjadi di negara Denmark itu masih bisa dihitung dengan apa? Dengan jari kita aja. Kasus korupsinya bisa dihitung dengan jari. Itu artinya apa? Iya, itu artinya sangat rendah. Jari kita kan cuma 10 ya, jari tangan kita ya. Artinya mereka tidak lebih dari 10 kasus di negara itu. Nah, selanjutnya negara apa lagi? Selanjutnya di posisi ketiga itu ada negara Finlandia. Ya, kalau saudara masih kecil dulu ya, saudara pernah punya handphone Nokia. Nah, itu ya salah satu produk yang dibuat oleh negara Finlandia itu. Pendidikannya itu luar biasa di Finlandia itu ya. Sistem pendidikannya sangat luar biasa, pernah menduduki sebagai sistem pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Nah, itu negara dengan tingkat indeks korupsi yang rendah. Indonesia sendiri bagaimana? Coba. Kalau di Indonesia kita ya selalu dihebohkan dengan berita-berita viral dengan perilaku korupsi. Gak usah jauh-jauh kita ya. Toko kita aja, toko kita di Sumatera Selatan yang baru-baru ini ditangkap OTT ya. Ada siapa itu? Ada mantan menteri perikanan dan kelautan. Nah, baru dilantik beberapa bulan menjadi menteri. Sudah di OTT. Itu pun apa? Itu pun suami istri coba yang ditangkap itu. Ya. Bapak sendiri, waduh, shock dengan berita tersebut ya. Jadi korupsi yang ada di negara kita sudah memang berkembang ya, beranak pinang. Dari zaman kapan itu? Ya dari zaman dulu korupsi negara kita ini. Dari zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan zaman kemerdekaan, korupsi masih tetap merajalela di Republik Indonesia ini. Oleh karena itulah Kementerian Pendidikan menggerakkan mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan anti korupsi guna untuk apa? Ya salah satu upaya untuk pencegahan tindakan korupsi ya. Bahkan ada juga pengamat atau politikus yang mengatakan bahwasanya korupsi di negara Republik Indonesia ini tidak akan bisa dihilangkan. Sampai dengan apa katanya? Sampai dengan warga negara Republik Indonesia ditenggelamkan, sampai dengan
seluruh penduduk di Indonesia ini mati, kemudian diganti dengan orang yang baru. Kalau kita ingin menunggu hal tersebut, kapan ya rakyat Indonesia mati dulu diganti oleh rakyat yang baru, gitu ya, baru bisa selesai masalah korupsi ini. Tapi kita tidak berpikir demikian, ya. Kita berharap bahwasanya korupsi di negara Republik Indonesia ini dapat ditangani, ya, minimal dapat ditekan. Salah satu upaya penekanannya melalui kegiatan perkuliahan ini, ya. Oke, itu sekedar gambaran singkat bagaimana penegakan korupsi di Indonesia. Seperti ya yang Bapak sebutkan tadi, korupsi itu ya tidak tebang pilih, bisa dilakukan oleh pejabat, ya, bisa dilakukan oleh bahkan oleh kita selaku seorang guru. Korupsi apa yang bisa dilakukan oleh guru? Ya, salah satu korupsinya itu adalah apa? Korupsi waktu, ya. Tuh. Masuk pukul 9.40, tapi kita memulai perkuliahannya misalnya pukul 11. Itu ya korupsi waktu kita. Nah, harapannya ya, harapan Bapak, maka kita semuanya mari berkomitmen untuk menjauhkan diri kita daripada perilaku korupsi, ya. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya perilaku korupsi bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti keluarga. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat bersama-sama memerangi korupsi. Tanpa kita sadari, ternyata di lingkungan kita sendiri yang membentuk perilaku korupsi, ya. Namun karena ini terlalu sering dilakukan di masyarakat, maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal yang biasa. Nah, jadi karena misalnya kita udah biasa datang kuliah lambat, ya, tidak tepat waktu, maka ya sebuah tindakan korupsi itu ya seperti hal yang biasa saja. Misalnya perilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar terciptanya perilaku korupsi. Misalnya Bapak ya mau cepat kaya, Bapak jual kampus PGRI itu. Ya. Kan kampus PGRI banyak tuh. Bapak jual aja satu gedung, misalnya gedung C aja yang Bapak jual. Nah, Bapak jual misalnya harganya 15 miliar. Ya. Kemudian apa? Ya, Bapak belikan mobil, ya, belikan rumah mewah. Setelah itu apa? Ditangkap polisi. Ya. Nah, dari korupsi itu ditangkap polisi akhirnya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya harta korupsi disita, ya, dirampas, karir kita hancur. Nah, itu sedikit gambaran tentang buruknya perilaku korupsi tadi. Nah, kalau kita melihat di lingkungan kita saja, banyak sekali perilaku korupsi yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun tidak pernah disadari bahwa hal ini menjadi sebuah kebiasaan wajar. Ada beberapa perilaku yang banyak mencerminkan perilaku korupsi. Misalnya ya, pelanggaran lalu lintas. Banyak sekali aturan dalam berkendara dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri. Kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya. Nah, itu saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita di jalan raya, kita udah korupsi juga di situ. Apa korupsi kita? Banyak sekali di antara kita yang tidak memiliki SIM tapi pakai motor gitu. Siapa coba di antara saudara yang tidak punya SIM tapi punya motor? Erna, punya SIM, Erna? Nah, ini korupsi juga, Erna. Kalau naik motor, belum, Pak. nggak punya SIM. Stefani, punya SIM, Stefani? Punya, Pak. Alhamdulillah, kalau punya ya. Ananda Pratiwi, punya SIM nggak? Belum punya, Pak. Sering bawa motor tapi ya, Ananda?
Sering nggak pakai motor? Enggak, Pak. Kalau di kos enggak pakai motor. Oke, syukurlah kalau gitu ya. Nah, tadi Bapak sedikit contohkan dalam tindakan sehari-hari korupsi itu dianggap sebagai hal yang biasa seperti tadi di lalu lintas ya. Kita sering sekali tidak memiliki misalnya SIM, tidak punya surat kendaraan seperti STNK kita nggak punya, bukan nggak punya, nggak dibawa misalnya pas kita naik motor STNK kita nggak dibawa. Kemudian tidak memakai helm ya. Kemudian apa? Menerobos lampu merah, misalnya banyak sekali itu kita lihat di lingkungan kita. Nah, jika kita bertanya, pasti jawaban kita ya, kita semuanya pernah melakukan tindakan korupsi ya. Kemudian apalagi bentuknya? Misalnya korupsinya bentuknya yang seperti udah biasa itu adalah suap menyuap untuk kelancaran sebuah izin. Kelancaran izin apa? Misalnya proses dan prosedur perizinan dapat meliputi misal kita mau buat SHU atau surat apa namanya izin usaha ya. Supaya lebih cepat apa? Kita misalnya memakai makelar untuk apa? Untuk nyogok supaya apa? Supaya suratnya cepat dikeluarkan. Bikin KTP misalnya. KTP lama jadinya. Terus kita apa? Kita siapkan uang 500.000, kita minta tolong sama pegawainya supaya apa? Cepat kelar. Nah, itu bentuk perilaku suap menyuap yang sepertinya seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim di lingkungan kita ya. Nah, ada juga ya korupsi itu dalam bentuk peraturan yang dibuat-buat. Hal ini menarik kalau di Indonesia, kalau kita berbicara tentang peraturan yang dibuat-buat ya. Di Indonesia ini seringkali ada yang namanya uang terima kasih. Nah, ya, pernah nggak saudara dengar namanya uang terima kasih? Pernah. Nah, misalnya Pak. ya, Bapak contohkan Rahma ini mau menikah misalnya. Dia hendak mengurus izin pernikahan di kantor KUA ya. Kemudian ya aturan dari bupati tentang tarif pernikahan itu sudah jelas. Sudah jelas tertulis jika melakukan akad nikah di kantor maka biayanya gratis. Dan apabila melakukan akad di luar kantor maka biayanya 600.000. Nah, namun pada kenyataannya ya ada ya pegawai